لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah, segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah, dan hendaklah saudara atau kawannya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Apabila ada seorang yang mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah orang yang bersin mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Allah menunjukkan kebaikan kepada hatimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali, faqala al-Aqra' ibn Habis, inna li 'asratan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Al-Aqra' bin Habis berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamra la riha laha wa ta'muha hulwun, wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun, wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang harum baunya dan lezat rasanya. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau akan tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga yang harum baunya tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah yang tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari
dan Muslim. Kematian itu bukan adamun mahad. Adamun mahad artinya setelah itu tidak ada, hilang. Bukan itu. Wala fana'un sirf, wala kesirnaan, bukan pula kesirnaan sirf, murni kesirnaan. Tidak. Bukan kesirnaan, bukan hilang begitu saja. Wa innama huwa inqita' ta'alluqir ruh bil badan. Itu hanya perpisahan sementara antara ruh dengan badannya. Kenapa dikatakan sementara? Karena nanti akan ada kebangkitan dan akan disatukan kembali. Qala, dan juga kematian itu bukan hanya hilang begitu saja atau sirna, lenyap begitu saja, tetapi mufaraqatuhu wa hailulatun bainahuma. Itu hanya pemisahan dan perpisahan antara ruh dengan jasadnya, dan itu hanya perpindahan keadaan dari keadaan. Tabaddulu halin, perubahan satu keadaan kepada keadaan lain. Kita sudah berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain beberapa kali. Dari punggung bapaknya berpindah ke rahim seorang ibu, menjadi nutfah, dari segumpal daging, segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi janin di alam rahim. Baik. Setelah di alam rahim, lahir ke alam dunia. Baik, saya tanyakan sekarang, apakah sama keadaan seorang di alam rahim dengan di alam dunia? Banyak perbedaan-perbedaan. Padahal keduanya ada. Ruhnya ada, jasadnya ada. Di dalam rahim, apakah ada jasadnya? Ada, bahkan bergerak-gerak. Apakah ada rohnya? Naam, ketika ditiupkan rohnya. Ketika umur 120 hari atau 4 bulan. Ada rohnya dan bergerak-gerak. Sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih. Berarti ada ruh, ada jasad. Tetapi keadaannya tidak sama dengan keadaan kita di dunia. Iya kan? Hidupnya kok di air. Tidak berbicara. Apalagi? Sekian perbedaan. Begitu lahir di dunia, mulai menjadi manusia yang seperti kita kenal di alam dunia ini. Sebentar lagi akan berubah. Berpisahnya ruh dengan jasadnya yang dinamakan kematian. Setelah itu dibangkitkan di kuburnya dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan dia akan mengalami kehidupan di alam barzakh, kehidupan yang lain, hal keadaan yang lain dengan keadaan dunia. Nanti kemudian dibangkitkan yaumul qiyamah, digabungkan lagi ruh dengan jasadnya juga dalam keadaan yang lain. Berarti ruh dengan jasad bergabung di janin berbeda dengan ruh dan jasad bergabung di dunia. Dan berbeda pula dengan keadaannya, roh dan jasad bergabung di alam barzakh. Dan nanti akan berbeda pula roh dan jasad bergabung di alam akhirat. Mana yang paling sempurna? Kata para ulama, yang paling sempurna adalah bergabungnya roh dan jasad di akhirat nanti. Yang paling sempurna, lebih sempurna dari keadaan kalian di dunia ini. Indah Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Benar, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kembali lagi bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, alhamdulillah, acara demi acara telah kita ikuti bersama dari mulai pukul 5 pagi hingga sekarang, dan Masya Allah, insya Allah sesaat lagi kita akan putarkan rekaman kajian tematik bersama Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala, yaitu dengan tema tebarkan kebaikan meskipun sedikit. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita putarkan. Kami dari studi yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiada kering lisan kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada bosan-bosannya kita untuk selalu mensyukuri terhadap limpahan nikmat yang tiada terhingga. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu di antara nikmat yang kini tengah dirasakan adalah nikmat silaturahmi kita. Nikmat dimudahkan bisa berziarah, mengunjungi saudara seiman, semanhaj. Dan ini adalah satu nikmat yang besar. Dan nikmat yang Allah kucurkan kepada kita. Nikmat untuk bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan thalabul ilm, amalan mempertautkan ukhuwah, persaudaraan yang dilandasi oleh adanya iman. Semoga apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bahagian milik kita, yaitu ditambahnya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan sebab kita pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur maka niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian.
bila mana kalian kufur, tidak mengakui nikmat itu, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pula, wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka jadikanlah syukur, sikap syukur kita menjadi bahagian dari kehidupan kita. Karena sesungguhnya hamba Allah yang pandai bersyukur, ia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari sikap syukurnya itu. Dan hindarilah segala macam bentuk pengkufuran terhadap nikmat yang Allah limpahkan. Karena sesungguhnya yang demikian itu bisa mendatangkan siksa yang sangat keras. Semangat untuk menuntut ilmu adalah merupakan bahagian dari kehidupan salafun saleh. Semangat untuk selalu beraktivitas, yang aktivitas itu akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, merupakan tradisi di kalangan salafus saleh. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sedemikian ihtimam, besar perhatiannya kepada ilmu. Ia tidak mengkhawatirkan dan tidak juga menjadi sebab kendornya semangat atau patahnya semangat karena harus menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sabdanya, ia pun mencoba untuk mencari siapa sahabat yang mendengar langsung ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Saat itu ia mengetahui bahwasannya yang mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Mesir. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berangkat dari kota Madinah dengan berkendara tunggangan, hewan tunggangan, berangkat dari kota Madinah menuju ke Mesir. Dengan kendaraan hewan tunggangan tentunya tidak bisa secepat bila mana kita mengendarai pesawat terbang pada masa sekarang ini, atau tidak bisa secepat mengendarai kapal laut pada masa sekarang ini. Kita bisa membayangkan perjalanan yang ditempuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari kota Madinah menuju ke Mesir, tentu memakan berhari-hari. Dan ketika setelah mendapatkan satu hadis yang didengar langsung oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, maka setelah mendapatkan jawaban bahwasannya sahabat Uqbah bin Amir yang ditemuinya adalah sahabat yang mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kembali ke kota Madinah hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyiapkan segala sesuatunya untuk menempuh perjalanan dari kota Madinah ke Mesir dan kembali lagi ke kota Madinah. Dari Mesir ke kota Madinah.
Demikian juga kalau kita menelisik riwayat yang kita temukan seperti Abdullah bin Jubair atau Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu datang kepada Abdullah bin Unais, yang saat itu Abdullah bin Unais berada di kota Syam. Maka dari kota Madinah menuju kota Syam ditempuh perjalanan selama 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis. Dan banyak lagi kisah-kisah dari salafus saleh yang mengisahkan tentang perjalanan jauh yang ditempuh hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat untuk mendapatkan kebaikan senantiasa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat. Semangat untuk menunaikan kebaikan senantiasa dikobarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat kisah yang lain ketika sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan fakir. Mereka adalah orang-orang yang tergolong al-fuqara, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Sebagian sahabat yang fuqara ini datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi ketika melihat orang-orang kaya bisa bersedekah dengan harta kekayaannya. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlu duthur yakni aghnia, orang-orang kaya, bil ujur, mereka bisa meraup pahala, bisa mendapatkan pahala sedemikian banyak. Pernyataan para sahabat ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat orang-orang kaya itu bisa beramal dengan hartanya, bisa bersedekah dengan hartanya, sementara sebahagian para sahabat tidak bisa melakukannya dengan sebab mereka, para sahabat ini, tergolong fakir. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya semangat untuk menunaikan kebaikan, semangat untuk selalu berbuat baik, semangat untuk selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, semangat itu tampak pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bentuk pengaduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk ungkapan rasa sesal. Kenapa dirinya tidak bisa beramal seperti orang-orang kaya itu beramal? Rasa sesal dan rasa ingin beramal. Para sahabat yang fuqara melihat orang-orang kaya itu tidak lantas kemudian berangan-angan ingin menjadi orang kaya, tidak sama sekali. Melihat orang kaya tidak tergiur untuk ingin menjadi kaya. Tetapi yang dilihat adalah amal dari orang-orang kaya itu. Amal bersedekah dari orang-orang kaya itu yang menjadikan sebahagian para sahabat yang fuqara merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang penuh pengertian. Ketika mendapatkan pengaduan dari para sahabat yang fuqara ini, beliau memahami dengan seksama
Beliau mengerti betul keadaan jiwa dari sebagian para sahabat yang dalam keadaan fuqara tapi ingin beramal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan kepada para sahabat yang fuqara ini agar mereka tidak putus asa, agar mereka tidak kecil hati, agar mereka kemudian tidak patah arang, tidak patah semangat untuk kemudian tidak berbuat kebaikan sama sekali. Dan itu tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Masuk. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Apa ya? telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu bisa bernilai sebagai sedekah? Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sampai di situ. Dari mana? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinci apa yang dimaksud dengan mata soddaqun. Segala sesuatu itu bisa bernilai sedekah. Apa yang dimaksud segala sesuatu itu? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinci, dijelaskan. Yang dimaksud segala sesuatu itu bisa bernilai sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah mengucapkan subhanallah itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, mengucapkan zikir Allahu Akbar itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, demikian juga mengucapkan tahmidah alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, demikian juga mengucapkan la ilaha illallah itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf itu pun sedekah. Wa nahyun an munkarin itu pun sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Rincian yang banyak itu untuk menggambarkan kepada sebagian para sahabat yang fuqara ini, ya, bahwasannya yang namanya amal kebaikan itu bisa dengan berbagai macam cara. Digambarkan oleh Rasulullah SAW banyak caranya, banyak jalannya untuk bisa berbuat kebaikan. Kalau tidak memiliki harta, bisa dengan cara yang lain. Bisa ditempuh dengan berzikir. Bisa ditempuh dengan memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Bisa ditempuh dengan mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Dan sekian banyak amalan-amalan kebaikan lainnya. Rasulullah SAW memberikan penjelasan dengan rinci dan gamblang. Maka ikhwafiddin azakumullah, dari sini kita mendapati dari peristiwa sebagian sahabat yang fuqara mengadu kepada Nabi SAW, kita mendapatkan pelajaran faidah yang sangat berharga. Apa itu? Di antaranya adalah hadis tentang sahabat yang dalam keadaan fuqara tapi ingin beramal. Kemudian oleh Rasulullah SAW dijelaskan, sehingga di dalam hadis itu kita mendapatkan faidah bahwasannya annallaha subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi likulli ahadin yuridul khair al-ghani wal faqir. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasannya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan-jalan untuk mendapatkan al-khair. Mudahnya cara, mudahnya jalan untuk mendapatkan al-khair, kebaikan. Likulli ahadin, bagi setiap orang, tentunya bagi setiap orang, yuridul khair, yang menginginkan kebaikan itu sendiri. Jadi selama seorang hamba ingin mendapatkan kebaikan, maka jalan-jalan kebaikan itu sedemikian banyak. Jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan itu banyak sekali. Kalau dari kisah para sahabat ini, kita dapatkan faedah bahwasannya jalan-jalan kebaikan tidak semata-mata dalam bentuk harta. Tidak semata dalam bentuk harta kekayaan. Ada bentuk-bentuk lainnya yang itu bisa bernilai kebaikan. Maka kalau kita perhatikan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk tidak menelantarkan, untuk tidak meremehkan sesuatu yang nilainya ma'ruf. Meskipun yang ma'ruf itu hanya sekedar senyum di bibir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing tentang hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk peduli kepada orang lain, karena itu adalah bahagian daripada al-amru bil ma'ruf, berkaitan dengan sesuatu yang ma'ruf. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan itu. Di dalam rumah kita saja kita bisa menuai kebaikan yang sedemikian banyak. Kita bisa meminta kepada istri kita, tolong masak gulai hari ini. Tapi gulainya agak diperbanyak sedikit. Untuk apa? Saya ingin memberikan semangkok gulai ini ke tetangga sebelah. Jalan kebaikan. Sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, tapi itu adalah jalan kebaikan. Kita melihat anak-anak kita belajar, kemudian kita memberi semangat kepada anak-anak kita, memberi perhatian, menuntun, membimbing di dalam belajarnya, membetulkan kalau ada yang salah. Itu pun adalah jalan-jalan kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalam rumah kita sendiri. Ada lantai yang kotor, kita sapu, kita bersihkan. Itu pun jalan kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalam rumah kita sendiri. Ada pakaian yang kotor, kita cucikan. Tidak kemudian gengsi, saya suami, masa harus cuci pakaian? Biarkan itu tugasnya istri misalnya. Tidak begitu. Karena kita ingin mendapatkan kebaikan, kita cuci pakaian kotor itu. Kita yang nyuci. Di dalam rumah kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan banyak lagi tentunya. Yang intinya bahwasannya manakala seseorang menginginkan kebaikan itu bisa diraih oleh dirinya, pahala kebaikan itu bisa diraih untuk dirinya, untuk melakukan kebaikan itu banyak caranya, banyak jalannya. Ini terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang orang-orang fuqara mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari hadis itu pula kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga
yaitu al-hirs. Al-hirs, semangat di kalangan para sahabat untuk beramal kebaikan. Al-hirs, semangat untuk beramal kebaikan ini di tengah ketika para sahabat itu tidak memiliki kemampuan. Bayangkan, ingin berbuat baik tapi tidak memiliki kemampuan. Kalau orang punya kemampuan, punya semangat berbuat baik terus ia lakukan, itu berarti mudah. Tetapi orang ini tidak mampu, tapi ingin memiliki amalan seperti orang yang memiliki kemampuan itu. Apa yang mendorong orang yang tidak mampu ini tapi ingin seperti itu, ingin seperti orang yang beramal? Apa yang mendorong? Al-hirs, semangat dia untuk melakukan kebaikan. Ada seorang anak, orang tuanya tidak mampu melihat teman-temannya belajar di pondok. Tapi karena orang tuanya terbatas biayanya, dia hanya bisa melihat teman-temannya belajar di pondok. Tetapi karena memiliki hirs, semangat, dia melihat teman-temannya belajar apa, dia berusaha untuk bisa belajar dengan orang lain. Belajar dengan orang lain, pelajaran yang sama yang diajarkan kepada teman-temannya. Memiliki hirs, semangat untuk ingin berbuat baik seperti orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Semangat inilah yang bisa kita dapatkan dari kisah para sahabat yang al-fuqara. Dengan semangat ini tidak pernah padam. Ada seseorang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, tapi tidak punya semangat murojaah, akan lemah hafalannya. Tapi ada seseorang yang belum selesai hafalannya 30 juz, tapi dia punya semangat terus, al-hirs, untuk menjaga hafalannya. Dia yang akan berhasil. Ba'dallah. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah para sahabat al-fuqara adalah keadaan semangat mereka untuk berbuat kebaikan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dan jangan kau lemah. Rasulullah SAW memerintahkan yang pertama, ihris, bersemangatlah. Semangat untuk apa? Ala ma yanfa'uka. Bersemangat untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Perintah Nabi SAW. Perintah yang kedua, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong. Minta tolong agar semangat terus bisa tumbuh. Minta tolong agar diberi kemudahan. Minta tolong agar bisa mendapatkan pahala dan seterusnya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa menjaga semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan perintah yang ketiga, wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Pantang seorang muslim itu kemudian melemah, putus asa, patah arang, patah semangat, baperan, kalau kata orang sekarang. Baperan. Sedikit-sedikit baperan. Bawa perasaan. Terus kemudian putus asa, terus kemudian tidak mau lagi beraktivitas.
Nah, tidak seperti itu. Wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan lemah. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah melemah, semangatnya melemah, patah semangat, tidak ada lagi upaya-upaya untuk melakukan kebaikan. Na'udzubillah, ini alamat kejelekan. Alamat keburukan. Jadi tetap terus bersemangat untuk selalu menunaikan kebaikan. Kita sudah lama mengalami vakum, hampir 2 tahun tidak pernah ta'lim misalnya. Kalaupun ta'lim hanya mungkin melalui radio atau streaming, taklim langsung seperti ini nyaris terhenti. Nah, kita sudah mulai saatnya memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersemangat lagi terus melakukan kebaikan, berbagai kebaikan. Umat di tengah kita sangat membutuhkan kehadiran salafiyin. Kaum muslimin dimanapun berada sangat memerlukan kehadiran salafiyin. Sangat memerlukan kehadiran salafiyin. Di mana ada salafiyin, di situ memberikan faedah, baik secara materi maupun secara hal yang sifatnya imaterial. Secara materi udah jelas lah. Kalau di situ ada salafiyin, ada pondok, nanti harga tanah langsung merangkak naik. Itu sudah faedah buat masyarakat sekitar situ. Betul tidak? Seperti itu. Di mana-mana, di daerah manapun juga. Itu kehadiran salafiyin. Belum lagi kehadiran salafiyin memberikan di tengah masyarakat, memberikan sesuatu yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ada satu masyarakat yang tadinya di masjidnya kosong, di masjidnya jamaah itu sedikit. Ketika ada salafiyin di situ, masjidnya jadi makmur, terbimbing, dakwahnya juga baik, dan berbagai macam keadaan. Yang demikian ini tentunya semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang ingin kebaikan, berupaya sehingga kemudian kebaikan-kebaikan itu tumbuh di sekitar masyarakat pada kaum muslimin umumnya. Kemudian kita dapatkan pula faedah dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Di dalam hadis ini diterangkan bagaimana orang-orang kaya menyedekahkan hartanya, dan ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin, dan berbuat baiklah engkau, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Maksudnya apa? Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada orang lain. Bisodaqat, dengan amalan-amalan sedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberi harta kekayaan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Harta yang kita miliki itu bukan semata, bukan karena kepandaian kita, tapi itu adalah karena Allah berbuat baik kepada kita.
Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang lain. Ahlus sunnati wal jamaah selalu memberi kebaikan dimanapun ia berada. Selalu bisa memberikan kebaikan dimanapun ia berada. Pantang bagi seorang Sunni Salafi kemudian menciptakan kegaduhan, Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Wa ahsin, dan berbuat baiklah engkau, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Maksudnya apa? Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada orang lain. Bisodaqat, dengan amalan-amalan sedekah.
kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberi harta kekayaan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Harta yang kita miliki itu bukan semata, bukan karena kepandaian kita, tapi itu adalah karena Allah berbuat baik kepada kita. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang lain. Ahlus sunnati wal jamaah selalu memberi kebaikan dimanapun ia berada. Selalu bisa memberikan kebaikan dimanapun ia berada. Pantang bagi seorang Sunni Salafi kemudian menciptakan kegaduhan. Pantang bagi Sunni Salafi untuk menciptakan bibit-bibit konflik. Lebih baik diam. Jaga lisan kita, jaga tangan kita untuk tidak membuat tulisan-tulisan yang akan membuat gaduh, yang akan membuat hubungan antara sesama kaum mukminin menjadi tidak baik. Jaga keharmonisan, jaga ukhuwah, harus dijaga. Karena itulah yang diajarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik dengan memberikan harta kekayaan. Itu salah satu dari butir-butir faidah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faidah lainnya kita dapati pula bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan hamba-hambanya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang fakir. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 71 menggambarkan tentang hal itu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain fir rizq, dalam urusan rezeki. Di dalam hadis tadi dikisahkan tentang orang-orang kaya dengan kelebihan harta mereka, mereka bersedekah. Kemudian ada sebagian sahabat yang fuqara, fakir. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surat An-Nahl 77 bahwasannya Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Artinya bahwasannya memang itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sanalah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, kita harus bisa menata diri kita untuk tidak kemudian hasad, untuk tidak kemudian iri melihat orang lain memiliki kelebihan rezeki. Itu pelajaran yang sangat penting bagi kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian dari kalian, melebihkan harta kekayaan sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan itu artinya pada diri kita tidak boleh ada rasa hasad, tidak boleh ada rasa iri, tidak boleh ada rasa cemburu melihat kekayaan-kekayaan orang-orang yang memang Allah karuniai kelebihan rezeki. Dari sana kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk bisa bersabar dengan keadaan kita. Allah sedang menguji dengan sedikitnya rezeki. Bisa jadi Allah akan menjadikan sesuatu yang lebih baik bagi kita bila kita dalam keadaan masih kekurangan rezeki. Bisa jadi demikian.
Karena Allah maha tahu keadaan hamba-hambanya. Seorang hamba kalau diberi kekayaan dia tidak kuat, dia malah mungkin akan terbawa oleh dunia. Yang tadinya rajin ta'lim, terseret-seret oleh dunia, sehingga kemudian ia tidak ta'lim lagi. Bisa jadi begitu. Na'udzubillah. Karenanya syukurilah setiap keadaan, berapapun rezeki yang kita terima, kita syukuri, ya. Kita manfaatkan rezeki itu sebaik-baiknya, dan kita memohon kepada Allah agar rezeki yang sedikit itu tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang pergulatan antara sebagian sahabat yang dalam keadaan fakir, pergulatan untuk bisa melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat tausiah pada kesempatan hari ini. Manakala ada kalimat kata, tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya pun bertaubat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Indah Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم
نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع
عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق
وأنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون